Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir di ruangan sekolah yang kita cintai ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi atau penimbasan budaya positif oleh Ibu CGP kita, Ibu Rahmayulis SPD. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Kita langsung saja kepada inti acara kita. Pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 20 Selayu. Kepada Ibu Sari Banun dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriringan salam sama-sama kita hadiahkan buat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, kata-kata penghormatan kita tumpangkan saja kepada protokol yang sudah menyampaikan tadi. Baiklah, pada saat ini kita berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka menerima ilmu pengetahuan yang akan diberikan nanti oleh salah seorang guru SD Negeri 20 Selayu yang sudah atau sedang menjalani proses calon guru penggerak, yang mana ibu itu adalah Bu Rahmayulis. Nanti beliau akan menyampaikan, mengimbaskan kepada kita ilmu-ilmu yang beliau dapatkan di dalam proses beliau menjalani calon guru penggerak tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang akan beliau berikan nanti kepada kita bisa kita terapkan dalam pada saat kita mengemban tugas kita di sekolah kita ini, dan juga mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi beliau yang memberikan kepada kita. Sama-sama kita berdoa semoga ilmu yang akan beliau sampaikan nanti kepada kita bisa kita gunakan sebaik mungkin guna untuk kemajuan pendidikan di SD 20 Selayu, untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Kita masuk saja ke acara berikutnya, penyampaian materi atau penimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu CGP kita, Ibu Rahmayulis. Kepada Ibu Rahmayulis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita bersama berada di ruangan ini untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah kita. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan juga ke Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita berupa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Untuk kata-kata penghormatan saya tumpangkan saja kepada protokol tadi. Selanjutnya saya sebagai CGP di sini berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk saya di sini untuk mengimbaskan ilmu-ilmu yang telah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Di sini saya sadar betul, saya di sini bukan ingin menggurui teman-teman semua. Saya hanya ingin berbagi apa yang telah saya dapat dalam waktu pendidikan di CGP, khususnya tentang budaya positif. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk saya di sini. Tidak berperpanjang mukadimah, mungkin kami langsung saja kepada materi yang mana di sini kami diminta untuk mengimbaskan budaya positif. Sekarang saya ingin tahu, kira-kira ada enggak teman yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik, oke. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, bagus. Ada lagi? Apa itu budaya positif? Nah, jadi sudah ada dua pendapat tadi. Jadi kita simpan dulu ya. Kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari nanti di materi ini, yaitu budaya positif. Jadi di materi ini kita nanti akan belajar bagaimana apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kewajiban, kemudian bagaimana teori dari motivasi, kemudian hukum dan penghargaan serta restitusi, kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi ini nanti yang akan kami sampaikan. Semoga ini akan bisa membudayakan di sekolah kita ini, sehingga budaya positif ini memang benar-benar ada atau tercipta di sekolah kita ini. Adapun peta konsep dari budaya positif tersebut ini, nanti di sini ada apa itu disiplin positif, kemudian apa saja teori motivasi itu ada nanti 3 ya. Kemudian posisi kontrol ada 5, kemudian apa kebutuhan dasar manusia itu ada juga 5 buah nanti, kemudian ada pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi, ada 3 tahap pelaksanaan segitiga restitusi itu. Jadi ini semua nanti akan kita bagi. Selanjutnya, coba, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kira-kira ini apa jawabannya? Apa makna budaya positif? Apa makna budaya positif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Nah, kita lanjut dengan apa itu contoh penerapan yang telah kita terapkan tentang budaya positif. Jadi karena sekarang belum kita pelajari, jadi mungkin antara teman-teman sebenarnya ini sudah kita lakukan. Sebenarnya ini sudah kita
kita lakukan, cuma kita belum tahu, oh ini ya yang budaya positif, oh ini yang saya lakukan ya supaya budaya positifnya tercipta. Jadi ini yang belum kita pun tahu. Jadi saatnya kita akan mengetahui pada hari ini. Sebelum itu, sekarang kita lihat dulu budaya positif di sekolah, yaitu bahasa lihat budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Saudara tahu arti budaya positif? Kira-kira ada nggak yang telah kita lakukan di sekolah kita ini? Ada nggak? Apa contohnya? Apa contohnya? Nilai-nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, penuh hormat. Apa kira-kira? Apa Bu? Kalau di dalam pembelajaran bahasa, Ah, mereka ditanamkan untuk bertanggung jawab atas alat-alat yang kita kerjakan. Iya benar. Di dalam pembelajaran olahraga itu Bu, nilai-nilai yang bisa kita kembangkan, contohnya nilai tanggung jawab. Setiap anak berkewajiban untuk mengambil dan membereskan kembali setelah proses PBM alat-alat yang kita pergunakan. Terima kasih. iya, bagus. Jadi dalam olahraga, contohnya anak-anak diberi tanggung jawab untuk membereskan semua peralatan olahraganya kalau setelah selesai berolahraga. Apa contohnya budaya positif yang telah kita lakukan lagi? Nah, ada bidang apa? Di dalam pembelajaran ini, di budaya positif ini kita menyuruh anak yang dikatakan 5S: sapa, senyum, salam, sopan, santun. Iya, bagus. Nah, itu adalah contoh budaya positif. Sebenarnya telah kita lakukan. Bersalam waktu akan masuk kelas, atau kita adakan kegiatan pembiasaan pagi kita, berdoa, kemudian ada acara tahfiz, kemudian banyak lagi kegiatan kita yang sebenarnya telah kita lakukan pembiasaan budaya positif ini. Nah, sekarang kita adakan kegiatan. Ini ada pertanyaan pemantik. Silakan Ibu baca dulu. Pertanyaan yang akan menunjang kegiatan kita berikutnya. Memancing. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ada sesuatu yang berharga Anda simpan dalam tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya benda tersebut dalam kehidupan Anda. Tugas rekan yang B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan tadi. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh mengkritik, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan ini. Coba buka di atas dengan B bergantian. Silakan, cobakan. Simpan sesuatu dalam tangan Anda. Kemudian, ya, ada yang mau ke depan. Nah, sekarang berpasangan saja. Coba cari pasangannya. Romi dengan simpan sesuatu di tangannya Romi. Kamu mau nyimpan apa di tangannya? Cuman sekarang suruh temannya buka. Temannya satu minta dibuka. Apakah kamu akan mau membuka atau tidak? Tergantung. Nah, gantian. Siapa yang mau kepal tangannya? Nah, sekarang kepal tangan Bu simpan, udah simpan. Nah,
Adik boleh. Mau juga boleh. Mau juga boleh. Terserah. Bisa kan? Bisa dikritik. Bisa. Bisa. Coba sekarang. Bisa. Sampai terbuka nggak kepala tangan itu? Ini di dalam tangannya ada apa ya? Ada sesuatu yang istimewa. Berarti terbuka. Yang ini. Ada nggak? Tawarkan sesuatu. Iya. Nah, berarti ada yang tidak mau yang tidak bisa terbuka tangannya. Nah, dari kegiatan tadi itu dibuka atau tidak dibukanya tangan ini, kira-kira siapa yang mengendalikan? Siapa yang mengendalikan? Dibuka atau tidak dibukanya kepala tangan ini? Kira-kira siapa yang mengendalikan? Diri kita sendiri. Kita yang mengontrol sendiri. Yang mau membuka ini kita yang mengontrol sendiri. Nah, coba kita lihat. Nah, ini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda B membuka kepala tangan Anda? Siapa yang buka tadi? Bu Ida. Sekarang coba Bu Ida beritahu. Mengapa Bu Ida buka kepala tangan Anda? Di dalam teman itu membuka tangan saya karena teman tadi ada yang memberikan suatu penggilian pada diri saya sehingga terbuka tangan saya dibukanya. Sekarang siapa yang tadi yang tidak membuka tangannya? Nah, mengapa Bu Mia tidak membuka tangan? Karena tadi saya diancam oleh rekan saya mau dibuka atau tidak, atau mau dikasih uang, saya tidak mau. Karena yang saya pegang itu sangat berarti daripada uang yang dikasih sama rekan saya tersebut. Jadi terbukti di sana ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol membuka atau tidaknya kepala tangan ini adalah siapa? Diri kita sendiri. Iya. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah kita mau membuka atau tetap menutup kepala tangan kita tadi, tergantung pada kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin ada yang buka, kenapa? Karena dikritik tadi. Dikritik. Jadi karena kalau dia tidak tahan lagi, sehingga dia buka tangannya. Ada yang tidak mau membuka tadi itu kenapa? Karena dia tahu yang dipegangnya ini adalah berharga. Jadi siapa yang kontrol semua itu? Diri kita. Inilah yang akan kita terapkan kepada anak-anak nanti, bahwa sebenarnya yang memegang kontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ada beberapa miskonsep tentang budaya kontrol. Nah, perubahan paradigma tentang kontrol, ilusi kontrol. Ini adalah miskonsepnya. Ini ilusi. Ini tidak benar sebenarnya. Nah, ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita guru ini tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa mengendalikan. Kita hanya bisa mengarahkan. Keputusannya ada di tangan siswa tersebut. Keputusan yang diambil oleh tangan siswa itu tergantung motivasi dia. Dia motivasinya ingin mendapatkan pujian, atau motivasinya ingin menghindari hukuman, atau motivasinya memang dari diri dia sendiri. Nah, itu yang menyebabkan siswa itu dikatakan tidak bisa dikontrol oleh guru. Kita hanya bisa mengarahkan. Kemudian lanjut, ilustrasi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini terbalik sesungguhnya ya. Kritikan ini bahkan menjadi buruk bagi orang semua. Jadi kritikan tidak membuat orang merasa bersalah itu merupakan budaya yang gagal. Jadi kalau dapat, kita jangan sampai membuat orang itu merasa bersalah, tapi kita akan tunjukkan kepada mereka
jalan yang sesungguhnya. Kemudian industri bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu terjadi, itu merupakan sebuah miskomunikasi. Jadi orang dewasa tidak berhak memaksa, walaupun akhirnya dengan memaksa dia akhirnya diikuti oleh orang, tapi itu tidak akan berjalan dengan berjalan panjang, berlaku panjang. Nanti akhirnya yang dipaksakan tadi tidak akan berbuah manis jadinya. Bahkan dengan adanya paksaan itu nantinya akan timbul ke belakangnya berupa dendam jadinya nanti. Ini adalah ilusinya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Siapa sesungguhnya yang bisa memilih, yang memiliki kontrol? Ini yang terjadi, yang kita yakini. Ini menurut teori kontrol. Jadi kita mencoba mengubah agar orang berpendapat sama dengan kita. Bisa nggak kira-kira? Tidak. Jadi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita tidak bisa memaksakan orang itu bisa berpendapat dengan kita. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sebenarnya perilaku buruk orang itu adalah sebuah perilaku yang mana itu sebenarnya dia berperilaku seperti itu ada tujuannya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya nanti. Nanti ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Ada kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, kasih sayang, ada penguasaan, ada yang lainnya nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi dengan berperilaku buruk seperti itu dia seakan-akan bisa memenuhi kebutuhannya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon. Menurut teorinya ini tidak bisa, orang lain tidak bisa mengontrol kita, atau Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Apa keputusan yang Anda ambil itu tergantung diri kita sana, tergantung dengan kebutuhan yang kita ingin penuhi, kebutuhan dasar kita yang ingin kita penuhi. Kemudian berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol tidak ada menang kalah. Yang ada itu adalah menang. Tak ada negatifnya. Semua harus dilakukan dengan positif. Jadi ada pola pikir kita itu menang. Ini lanjut kita ke materi berikutnya. Makna disiplin. Sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut apa bapak-bapak, ibu-ibu, yang disiplin itu apa? Menghargai waktu, bagus. Apa lagi? Yang disiplin itu tepat waktu, mentaati peraturan. Ada lagi? Nah, itulah disiplin yang kita ketahui selama ini. Jadi, disiplin yang sesungguhnya adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percaya tentang sesuatu, tentang tujuanmu mulia. Jadinya intinya disiplin itu bukan untuk mengatur, untuk menilai kepatuhan seseorang ya. Oh, dia ikuti disiplin itu berarti dia patuh. Kan itu sebenarnya. Jadi yang disiplin sesungguhnya itu adalah orang itu
kalau kita sadari itu ada tujuan-tujuan mulia di balik semua itu. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Lanjut, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengucap pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Kuncinya di sini apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak atas dasar dari dalam diri kita, itu akan terasa berat atau ringan maksudnya Bu? Akan terasa berat karena di dalamnya tidak ada kontrol yang mengacu kepada tanggung jawab. Tapi kalau kita sudah menyadari bahwa itu merupakan tanggung jawab kita, semua masalah tidak akan menjadi berat. Nilai-nilai baik tadi, nilai-nilai baik yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai untuk setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap individu anak Indonesia itu yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Jadi 6 elemen tersebut yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi inilah nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada kurikulum Merdeka saat ini. Jadi kita ingin anak kita punya ini, mempercayai bahwa ini adalah nilai-nilai baik. Selanjutnya next. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kalau orang tersebut sudah bisa memerintah dirinya sendiri, itu tidak ada saya tidak melakukan. Itu walaupun diberi hadiah saya tidak mau, saya tidak melakukan. Kalau sudah mampu dia mengendalikan dirinya seperti itu, berarti dia telah merdeka. Mereka telah merdeka. Tapi kalau dia melakukan sesuatu itu masih ada motivasi-motivasi yang berupa harapan mendapat hadiah atau yang lainnya, berarti dia belum merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu cakap memerintah diri sendiri. Kalau dia bekerja dengan tekanan berarti dia belum merdeka. Next. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud adalah disiplin di diri. Disiplin diri memang dari dalam dirinya ada kesadaran untuk mendisiplinkan dirinya. Yang memiliki itu yang disebut dengan motivasi internal. Jadi dia melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada motivasi internal, ada nanti motivasi eksternal, ada nanti motivasi yang ketiga. Jadi untuk motivasi yang disiplin diri ini adalah motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi yang pertama itu dulu ada disiplin diri. Next. Nah, ini motivasi. Ini tadi mendisiplinkan diri tadi harus ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada 3. Yang pertama motivasi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Apa itu contohnya motivasi? Motivasi itu 3. Yang pertama ada motivasinya melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Contohnya anak dan
datang capek-capek ke sekolahku supaya baikku jangan ada hukum talak. Itu motivasi menghindari hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau di teori motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari tidak nyaman atau biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan timbul pertanyaan pada dirinya, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu selalu di dalam dirinya. Udah paling dia bahaya, tidak satu dia bahaya. Jadi dia motivasinya masih dia melakukan sesuatu itu hanya ingin menghindari hukuman atau ketidaknya nyaman. Dia datang dari ini biasanya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dia biasanya orang yang memiliki motivasi ini dalam melakukan sesuatu akan ada pertanyaan pada dirinya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan ini? Apa yang saya dapat apabila saya melakukan ini? Jadi dia bergerak itu motivasinya ini. Nah, kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif yang akan kita gali dari anak-anak kita. Kalau dapat anak-anak itu hadir tepat waktu ke sekolah ini, memang karena dia kesan menghargai dirinya sendiri. Dia tidak mengharapkan imbalan dari apapun. Kemudian saya di sini akan timbul pertanyaan dari dalam diri orang yang melaksanakan motivasi ketiga ini, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya kerjakan ini? Contohnya saja buat PR ya. Jadi anak-anak kita buat PR itu kalau dapat motivasinya motivasi menghargai diri sendiri. Kalau dapat dia jangan sampai membuat PR itu hanya karena motivasi yang pertama atau motivasi yang kedua. Jadi memang kesadaran diri sendiri memang lahir dari diri dia. Bagaimana dia melakukan suatu keyakinan yang akan dia lakukan. Next. Nah, ini kegiatan selanjutnya. Karena sudah banyak yang mungkin kita lakukan. Cuma kita ada kegiatan tematik, tapi tidak kita lakukan. Cukup kita baca. Kemudian bagaimana menurut bapak-bapak? IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat pelaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang gugup dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi di sini IFA disuruh ke depan oleh Pak Seno, berdiri di depan sambil tunjuk hidungnya. Next. Nah, apa tanggapan Anda? Apakah Anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno atau tidak setuju? Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Apa Anda setuju? Ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mengapa mengatakan hukuman? Mengapa mengatakan hukuman? Karena dia disuruh ke depan untuk padahal si IFA itu sudah malu dengan temannya. Lalu ditambah oleh gurunya untuk maju ke depan.
Jadi padahal dia sudah malu, kemudian disuruh lagi berdiri di depan. Dia kasih itu merupakan sebuah hukuman. Mengapa tidak konsekuensi? Mengapa tidak konsekuensi? Apa kira-kira? Kalau konsekuensi, Iya. dia sudah menerima konsekuensinya. Dengan tidak menyimak, sudah menerima konsekuensi, tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Iya, Pak. Konsekuensi bagi dirinya sendiri. Iya. Berarti konsekuensi sebenarnya sudah dia terima. Ya, sudah dia. Sudah terima dengan tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sinu. Sekarang kita lihat next. Di sini tadi berarti kita kesimpulan kita tadi itu adalah sebuah hukuman. Memang benar, itu adalah sebuah hukuman. Sekarang kita lihat. Coba ibu-ibu lihat satu persatu. Kira-kira yang nomor satu itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Coba catat sedikit dulu. Nanti dihadirkan jawabannya. Catat sedikit dulu. Kira-kira poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu mana yang merupakan hukuman, mana yang konsekuensi? Silakan kita tulis di kertas dulu. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Nanti kita akan bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kata orang punya ambil lah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoretnya. Hukuman semuanya. Coba baca dulu, teliti dulu. Ini ada yang konsekuensi. Sudah pintar-pintar kita membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi sesungguhnya ini. Beda ini, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Catat 100 kali konsekuensi. Kita bahas satu-satu. Sudah? Sudah ada kuncinya? Sekarang tanya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya itu. Konsekuensi. 2 kunci hukumnya. 1 konsekuensi. 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Nomor 2 hukuman hukumnya. Nomor 3 membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggunakan masker ke sekolah. Ini yang tidak. Murid diminta push up masker tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini disuruh push up karena hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Bagus. Berjemur di lapangan basket sampai 12 jam karena mengobrol dengan teman. Diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai perintah peraturan. Konsekuensi itu hukuman? Bertelanjang kaki. Kita next. Itu dia jawabannya. Konsekuensi betul yang bawa hukuman. Yang bawah berarti hukuman. Yang ini adalah konsekuensi. Coba kita bedakan. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Kira-kira apa beda? Nah, contoh-contoh ini. Apa bedanya kira-kira? Kalau hukuman dilaksanakan, Hukuman ya.
kami ya Bu. Kalau hukuman ini lebih condong ke memberatkan fisik. Ya. Kalau konsekuensi dia pertanggungjawabannya atas kesalahan yang sudah dia lakukan, tidak memberatkan fisik anak. Itu pendapat Ibu Oja. Terima kasih Bu Oja. Lanjut, ada yang berpendapat lain? Kalau konsekuensi itu merupakan peraturan yang sudah kita buat bersama dulu. Kemudian kita jalankan sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kalau kita melanggar, lalu kita melakukan hukuman atas apa yang sudah kita buat tadi. Gitu. Tapi kalau hukuman? Kalau hukuman kita melanggar peraturan yang sudah ada, walaupun tidak kita bersama yang buatnya. Ya, itu pendapat Ibu Wis. Kalau konsekuensi itu kita melanggar yang telah disepakati. Kalau hukuman, Walaupun kita yang nggak buat, tapi kita sudah melanggarnya. Kita harus menjalankan. nah, jadi sependapat Ibu Wis kita terima. Memang kita ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ibu Wis. Jadi untuk selanjutnya mau tahu untuk apa bedanya? Ya, mau tahu banget beda konsekuensi dengan hukuman. Nah, kalau dari sini kita lihat sekarang hukuman itu biasanya sifatnya secara tiba-tiba, belum tidak ada kesepakatan sebelumnya kalau itu hukumannya. Kalau terlambat kemudian ini belum ada kesepakatannya, tapi muncul saja itu langsung hukumannya. Itu yang disuruh langsung tanpa sebelumnya dikonfirmasi kepada pihak tersebut. Nah, sementara kalau konsekuensi biasanya itu sudah diberitahu, kalau kamu begini hukumannya begini ya, kalau kamu begini konsekuensinya begini ya, sudah diberitahu awal-awalnya. Tapi kalau hukuman biasanya belum diberitahu, tapi tiba-tiba saja seperti Iva tadi kan disuruh ke depan itu tiba-tiba saja bapaknya membuat aturan seperti itu. Jadi ke depan itu merupakan suatu hukuman. Nah, untuk selanjutnya kita lihat apa betul beda hukuman dengan konsekuensi. Next. Ini dia. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, pasti menyakitkan. Enak. Disuruh cari hidungnya guys, kemudian disuruh lari lapangan guys, kemudian pokoknya yang menyakitkan misalnya. Nah, sementara konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, makanya dia coret-coret. Konsekuensinya apa? Dia harus kembalikan ke bentuk semula. Kemudian membuat anak sakit secara fisik, kata Bu Oja tadi. Hukuman itu biasanya ada hubungan dengan fisiknya maupun dengan hati. Seperti tadi si Iva ditertawakan oleh teman-temannya, nah, itu merupakan suatu hukuman. Hukumannya itu lebih dalam kayaknya benar. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Iya, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau ini dengan jangka waktu yang pendek, seperti tadi dia disuruh menulis kembali, dia tidak mau terlambat. Itu konsekuensinya tidak panjang, tidak lama-lama tidak jadi pikiran itu tiba di rumah gitu. Tapi kalau yang pertama ini menjadi pikiran kalau berupa hukuman itu. Nah, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Sementara untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep ini kalau hukuman akan menimbulkan konsep diri yang buruk kepada anak. Sementara kalau konsekuensi, konsep dirinya akan menjadi lebih baik. Tentunya tadi mencoret-coret tadi itu. Jadi kalau seperti ini bagus nggak dicoret-coret seperti ini? Jadi kita tanyakan konsep baik langsung kepada dia. Tidak langsung kita sebenarnya bisa saja kita hukum dia tadi dengan mencoret buku temannya tadi bisa saja dihukum. Sekarang kalau berdiri di depan bisa saja kan? Karena dia sudah coret-coret buku temannya, tapi kita seharusnya tidak melakukan hukuman, tapi lakukanlah berupa konsekuensi. Kemudian merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau kita kasih hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya ini akan merasa hanya tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Inilah beda antara hukuman dengan
konsekuensi. Next. Nah, kemudian masuk kita ke materi yang ketiga, materi restitusi. Restitusi itu maksudnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid yang melakukan kesalahan tadi, kita buat dia supaya dia mau dengan sendiri memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi sehingga mereka bisa kembali menjadi kelompok yang karakter yang kuat. Itu baik nggak menurut kamu? Apa yang kamu lakukan tadi salah atau benar? Itu sama dengan restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ya, kalau anak sudah melakukan kesalahan, kalau kita seharusnya menghindari baik itu ke hukuman atau konsekuensi tadi, kita seharusnya mencoba untuk menghadirkan restitusi kepada siswa kita. Kita tanyakan kepada dia, yang kamu lakukan tadi apa? Menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Kita gali dari dia. Banyak kan anak-anak kita, apalagi anak SD ya, mereka jujur. Salah, menurut kamu salah kamu itu di mana? Dari dasarnya sana nanti kita akan menggali. Menurut kamu salah kamu mana? Dia jawab, salah saya di sana Bu. Menurut kamu, kalau kamu ingin menjadi manusia seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang baik. Kalau kamu jadi orang yang baik, kira-kira seperti ini, bisa nggak kalau kamu berlaku seperti ini? Ini yang disebut dengan restitusi. Jadi kalau anak-anak kita ada bermasalah, kita coba lakukan restitusi. Hindari hukuman dulu. Kalau kita coba restitusi dulu. Kalau restitusi tidak bisa, konsekuensi tidak bisa, terakhirnya mungkin baru kita menggunakan hukuman. Jadi apalagi kita anak-anak SD ya, nah SD lebih mudah kita merestitusinya, lebih mudah kita untuk mengembalikan mereka ke karakter yang baik kembali. Karena dia anak-anak kita sedikit sekali motivasi eksternalnya, jadi motivasinya masih bisa kita masih dari internalnya ya. Next. Nah ini beda identitas antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah perlakuan yang gagal atau identitas yang gagal. Itu sebenarnya tidak bagus. Nah, kemudian identitas sukses ini adalah contohnya adalah melakukan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang seharusnya terjadi. Itu yang terjadi biasanya kalau kita memberikan hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang lama kalau kita memberi hukuman. Kemudian korban karena itu mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan keadilan. Murid anak-anak akan tersakiti. Jadi coba kita melakukan restitusi ini adalah identitas sukses. Kalau kita ingin lakukan ini, korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapat penguatan. Maksudnya penguatan di sini kita jelaskan kepada dia nilai-nilai baik apa yang kamu langgar, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melanggar ini, apa seharusnya yang kamu lakukan. Inilah yang disebut dengan merestitusi. Jadi inilah contoh tentang restitusi, hukuman dan penghargaan. Lanjut, next. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak yang salah itu bukan ditambah dia merasa bersalah, tapi kita usahakan dia untuk menebus rasa bersalahnya itu, untuk meyakini bahwa itu adalah salah. Kemudian memperbaiki hubungan yang salah tadi itu. Jadi ya yang awalnya tidak baik hubungannya menjadi baik. Kemudian tawarkan, bukan paksa seperti ini. Jadi menurut kamu sudah salah. Menurut
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia lihat dirinya sendiri. Oh, jadi dia sebenarnya rendah itu. Nah, boleh dikatakan gitu ya. Jadi dituntun. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini kita akan melahirkan karakter baik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada next. Nih, mengapa peraturan saja? Mengapa harus ini yang materi berikutnya? Materi berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan keras? Apa bedanya antara keyakinan dengan peraturan? Kira-kira apa bedanya? Mengapa kita memilih peraturan keras menggunakan helm? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memilih peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menggunakan jarak 1,5 meter? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira ini merupakan keyakinan atau peraturan? Peraturan atau keyakinan? Mengapa kita memilih harus datang tepat waktu pada mengikuti kelasnya? Saya datang tepat waktu, harus datang tepat waktu. Itu karena kita pergi sana itu karena kita mengikuti peraturan atau karena kita yakin itu yang terbaik? Apa? Yakin? Ya, karena kemudian mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai ke roda 2? Itu peraturan atau keyakinan kita ya? Kita yakin bahwa dengan memakai helm kita akan selamat jadinya. Begitu juga yang nomor 2. Jadi itulah yang kita harapkan dari anak-anak. Kita jangan buat ragu, tapi kita buat ya keyakinan. Contohnya seperti ini. Kita kan biasanya seperti tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan kita sebenarnya lah. Biasanya kita buat seperti ini. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Coba kalau seandainya kita ubah tidak boleh buang sampah tadi merubah jadi keyakinan. Kira-kira gimana apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Masih peraturan? Bagaimana kalau seperti ini? Gelas kita bersih tanpa sampah. Bagaimana? Mana bagus buanglah sampah pada tempatnya atau gelas kita bersih nyaman tanpa sampah? Itulah beda antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini yang dikejarnya hati anak itu, yang dikejarnya hati nurani anak. Jadi begitu juga dengan pamannya tidak boleh ribut waktu guru menjelaskan pelajaran. Kita sering waktu tata-tata seperti itu. Peraturan tidak boleh ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Kira-kira kalau dirubah dengan bentuk keyakinan apa kira-kira kalimatnya? Kalimatnya apa kira-kira kalimatnya? Kalau kita rubah dari ini jadi menimbulkan keyakinan kepada anak itu kalau saat menjelaskan pelajaran itu tidak boleh ribut. Kelas asik kalau tidak berisik. Bagus. Kelas asik kalau tidak berisik. Bisa kita buat keyakinan kelas kita seperti itu. Kelas asik tanpa berisik. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi itu yang akan kita tanamkan kepada anak kita di kelas. Kita buat keyakinan apa kira-kira yang di kelas kita ini akan membuat mereka bisa merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia di sekolah ini. Kita buat bersama-sama. Oke, pertama-tama mereka menghadirkan kata tidak boleh buang sampah bu, tidak boleh berkelahi bu, tidak boleh sebut-sebut nama teman putri. Mereka ungkapkan dulu peraturan seperti itu. Tapi setelah itu kita ubah peraturan itu yang kata tidak tadi itu kita ubah menjadi kalimat positif. Seperti tadi itu tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Kita ubah kelas asik tanpa lah bedanya kira-kira antara peraturan dengan keyakinan. Next. Ini jadi peraturan itu setelah lahir peraturan di kelas nanti kita ubah jadi keyakinan.
akan luas, dia menjadi lingkungan yang positif. Kalau anak-anak itu sudah yakin, kelasnya asik, tanpa berisik, nanti lingkungan positifnya akan lama meningkat sampai nanti upacara dia juga tidak mau bicara. Saat guru menjelaskan di pembina upacara sedang di upacara, dia juga tidak akan berbicara. Baru setelah itu nanti baru terbentuk budaya positif. Jadi pertamanya itu dulu peraturan kelas yang kita ubah jadi keyakinan kelas. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Eson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan kadang-kadang hanya terbatas di dinding saja. Kadang-kadang sebulan 2 bulan dibuat peraturan apalagi. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan yang kita tanamkan kepada anak tersebut, ini akan tertanam pada dirinya tanpa dilihat orang, tanpa ada yang mengasih iming-iming, dia akan melakukan hal tersebut. Ini yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita. Tanamkanlah keyakinan nilai-nilai baik tadi tersebut. Jadi kita di kelas itu tidak perlu dia melakukan kesalahan. Tanya, menurut kamu ini yang kamu lakukan sudah benar atau belum? Sesuai tak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Yang mana yang kamu langgar? Enggak boleh bicara. Kelas tidak jadi asik kalau saya berbicara, Bu. Jadi kamu tahu kan apa yang kamu langgar keyakinan kelas kita? Selanjutnya apa kira-kira solusi kamu nanti? Nah, begitulah. Seharusnya kita menjelaskan kepada anak yang melakukan pelanggaran. Jadi tidak sedikit-sedikit dikasih hukuman, sedikit-sedikit ini itu. Coba dulu kita yakinkan dia dulu dengan nilai-nilai kebajikan apa yang dia langgar, apa yang seharusnya dia lakukan. Next. Nah, ini pembentukan cara membentuk keyakinan kelas. Jadi ini teman-teman yang ingin membuat keyakinan kelas nanti di kelasnya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, keyakinan kelas tersebut abstrak, terlihat bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan yang tidak boleh buang sampah sembarangan, kan nampak tak boleh. Tapi kalau kita bawa dari keyakinan, kelas dari lingkungan tanpa sampah. Jadi abstrak. Jadi tawaran menjawab, iya kalau tidak sampah, itu hasil bukan. Jadi abstrak dia bentuknya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang ini baik atau tidak ya yang kita lakukan itu semua. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kelas asik, tidak berisik. Nah, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat orang dipaham. Dan kalau punya banyak bentuk penuh dengan Tuhan, bentuk tertib itu 1,000 dengan Tuhan. Ini mau diturunkan lagi nanti diganti dengan keyakinan kelas yang sedang dibuat, ditempel belum lagi. Nah, kemudian warga semua kelas sebaiknya ikut berkontribusi membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi hanya kan anak-anak. Jadi anak kelas waktu supaya ada supaya jangan dojo yang berkelahi. Apa yang harus kita lakukan? Kita tanya kepada anak-anak itu. Apa saja? Kita gali dari dia, bukan kita yang buat ya. Kita gali dari mereka. Apa ya? Jadi kalau dia sudah dari mereka itu biasanya akan bergerak dengan cepat kalau sudah merupakan pendapat dari mereka itu daripada kita yang membuatnya. Kalau kita yang membuatnya berarti itu ada masih peraturan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak setahun pakai itu saja enggak ya. Dia bisa kita ganti dari waktu ke waktu. Next. Antara peraturan dan keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kita bedakannya saja. Kita lihat saja bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Ini. Kalau
Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kerasnya bertanggung jawab. Jadi kalian harus bertanggung jawab apapun yang dia kerjakan, dia harus tanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, buat PR begitu juga. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu kalimat peraturannya. Kalau kalimat apanya apa? Keyakinan kerasnya menghormati orang lain. Saya tidak perlu buat kalimat ini. Kita buat saja ini di kain-kain tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian selamat, menghormati orang lain, kemudian kesehatan, menghormati orang lain, sabar, kesehatan dan keselamatan, juga keselamatan tersebut. Nah, ini contoh kalimat dalam keyakinan jadi kita yakinkan dia. Kita yakinkan dia, ini yang kita buat, ini yang manfaatnya. Next. Nah, lanjut materi berikutnya. Ini materi yang keempat. Kebutuhan dasar manusia dan berkelanjutan. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa kebutuhan dasar kita? Apa yang tahu? Apa kebutuhan dasar kita? Ya ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada nggak? Ibu yang tahu apa kebutuhan dasar kita? Kebutuhan utama, kebutuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Apa ini? Apa kebutuhan dasar kita manusia ini? Dan 5. Kita berbuat itu biasanya karena ingin memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar. Apapun yang kita lakukan karena ingin memenuhi yang 5 ini. Mau tahu? Ya, coba next. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan yang selalu diinginkan oleh manusia. Yang pertama, power, penguasaan atau berkuasa. Kita ingin menguasai. Kemudian yang pertama sekali ini, apa bacanya bukunya? Bukunya saya sampai bahasa Inggris. Survival. Itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah belonging, kasih sayang atau rasa diterima. Fun, kesenangan, freedom. Itu freedom namanya itu. Freedom atau kebebasan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di saat manusia berlaku, berkegiatan, ini pasti punya tujuan salah satu di antara ini. Sekarang kita lihat contohnya. Kira-kira ini contohnya dia tujuannya apa? Next. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Trita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Agus, muridnya si Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Menurut Anda, menurut itu alasan si Agus melakukan itu? Mengambil bekal makan kawan-kawannya. Apa tujuannya kira-kira? Apa tujuannya kira-kira? Agennya, ini dia orang agennya ingin kawannya menulis perintahnya. Apa lagi? Apa kira-kira yang dilakukan Agus ini? Apa alasannya kira-kira? Karena dia lapar, karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Bisa jadi karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kita lihat next. Yang dilakukan Agus ini apa alasannya? Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Kasih sayang. Ini cari-cari perhatian sebenarnya. Ambil makanan. Ini makanannya mungkin ada. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi si temannya itu? Power atau penguasaan. Apabila jawaban Agus dia merasa
bekal dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal itu saja. Berarti kebutuhannya dia ingin kebebasan. Jadi apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, berarti kebutuhan kesenangan. Senangnya menjadi kawan-kawannya, senangnya jadi begitu. Berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kesenangan. Jadi kesimpulannya, anak-anak kita kalau ada dia bermasalah dalam kelas, itu pada dasarnya mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kita saja yang tidak tahu. Kadang seperti di kelas saya ada satu itu, dia suka betul cari perhatian temannya. Ternyata setelah diteliti, memang dia anaknya kurang perhatian di rumah. Jadi itu makanya dia berlaku seperti itu, karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yaitu berupa rasa kasih sayang dan rasa hormat. Anak-anak yang suka meras itu ada tujuan tertentu yang ingin dia penuhi sebenarnya. Dia ingin mungkin di rumah dia tidak mendapat suatu kedudukan di rumahnya. Jadi di sini dia berusaha untuk mencari kedudukan, mencari powernya di sini. Mungkin di rumah tidak diajukan, makanya dia di sini dia mencari perhatian. Jadi inilah yang kita sebagai guru harus menyadari, perbuatan anak kita itu pasti ada tujuannya. Tujuannya pasti yang 5 tadi. Pasti yang 5 tadi, memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Bertahan hidup, untuk penguasaan, kasih sayang, rasa kebebasan, dan kemudian kesenangan. Next. 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru di sekolah ini ada sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang posisinya sebagai teman, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai pemantau, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Kita mau yang mana? 5 posisi kontrol guru ini kita mau yang mana? Kita mau yang teman? Boleh. Ada yang mau jadi manajer? 3. Nah, tentu harus tahu kita bedanya dulu ya. Tapi untuk sementara mungkin penghukum dan mencari rasa bersalah itu sudah tahu kita apanya ya. Karena tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal tersebut. Bukan berarti salah, tapi kita belum tahu bagaimana yang seharusnya. Next. Ini dia. Ini beda 5 posisi kontrol. Coba perhatikan dulu teman-teman. Ini beda 5 posisi kontrol. Mana yang identitas kuat, yang mana identitas yang sukses, mana identitas yang berhasil. Jadi kalau guru yang berbuat sebagai penghukum, coba lihat. Kalau gurunya dalam posisi penghukum, biasanya dia bicaranya menghadap, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti dia berada dalam posisi penghukum. Kalau guru yang berbuatnya berceramah, mengatakan yang seharusnya, itu kecewa ya, berarti ini pembuat rasa bersalah. Ibu yang kecewa benar kalau patang lah bersalah yang kawa. Ini awak buat juga bantu ibu. Menurut awak apa ibu nak ibu. Ini namanya membuat rasa bersalah. Bagaimana kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai teman? Contohnya seperti ini, membuat alasan untuk bertanya. Nugi patang pada itu. Ini rasu-rasu kalau nugi pada itu pak ada sobrasan ibu rasu itu nugi ya. Ini lama nugi mencari ibu sedih cari waktu itu. Jadi kita seakan-akan kita sudah berteman posisinya teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Kemudian ada yang manajer menunjukkan pertanyaan seperti tadi. Menurut kamu yang kamu lakukan itu sudah benar atau salah? Menurut kamu keyakinan mana yang kamu gagalkan? Menurut kamu apa seharusnya yang kamu lakukan? Kalau betul, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, posisi manajer. Jadi kalau biasanya
kalau dia sebagai teman, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak sayang sama ibu? Itu berarti dia posisinya sebagai teman. Kemudian kalau teman tahu apa peraturannya Bapak? Kalau ini kamu lakukan, apa peraturannya kemarin yang kamu lakukan? Ini kita pemantau, kita luruskan dengan peraturan yang berlaku. Tapi kalau manajer, apa yang kita tanya, apa yang kamu lihat ini? Apakah kamu betul melakukan ini? Apakah salah yang kamu lakukan? Katanya dia, apa yang kau kerjakan ini untuk memperbaiki? Apa yang akan kamu lakukan? Seandainya kamu tadi tahu ini salah, jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Inilah yang akan dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai manajer. Kemudian hasilnya, saya ke teman-teman lihat kacanya di bawah. Kalau ini hasilnya, kalau kita sebagai penghukum akan terjadi pemberontakan, akan jadi menyalahkan orang lain, akan sehingga anak itu sehingga nanti dia akan berbohong. Kemudian kalau untuk membuat rasa bersalah, membunyikan, menyangkal bahwa akan berbohong juga nanti. Kalau teman, kalau kita sudah biasa berteman dengan anak itu, kelemahannya dia akan merasa tergantung kepada. Kemudian kalau pemantau dia akan berusaha menyelesaikan diri bila di awal. Cari ya saya, cari jauh. Tapi ini jalan di situ mas, cari jauh saya. Kemudian menguatkan pribadi kalau kita sebagai manajer. Jadi inilah kira-kira posisi kontrol, 5 posisi di kontrol guru. Mana yang akan kita tempuh itu tergantung pada diri kita sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kita berada di dalam posisi manajer. Tidak salah dalam posisi ini, tidak salah dalam posisi ini. Tapi kita mulai bertahap untuk sampai ke posisi manajer. Memang sulit untuk dari sisi sini sampai ke sini. Ini akan sangat sulit. Kita harus membiasakan dari hari ke hari. Memang sulit. Saya sendiri sulit mengontrol diri untuk di posisi manajer ini. Terkadang memang sulit, tapi sulit bukan berarti tidak sulit bukan berarti tidak bisa. Next. Nah, ini yang penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini hasilnya, kalimat-kalimatnya mungkin teks saja karena kita sudah lanjut tadi. Lanjut, ini terasa teman, ini pemantau, kemudian manajer, kemudian ini coba ya pertanyaan siapa yang mengatakan? Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kita di mana? Pembuat sabar. Kamu tidak benar melakukannya. Berarti, ayo lakukan demi ibu. Tidak kasihan kamu sama ibu. Kita posisi apa? Sebagai? Ya. Benar, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Berarti kita dalam posisi manajer. Memang kalau dalam posisi manajer ini punya kesabaran tingkat jiwa, punya kesabaran tingkat jiwa. Tapi pasti kita bisa kalau kita mulai mencoba. Karena anak-anak itu mereka berbuat pasti ada tujuannya kita itu memenuhi keberhasilannya. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu apa yang dikerjakan kamu selalu yang terakhir. Buat kamu selalu tidak membuat. Kalau seperti itu kalimat kita berarti kita sebagai next. Ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah pelaksanaan dari 5 posisi kontrol kita tadi. Yang posisi yang kelima, manajer. Jadi manajer itu harus melakukan segitiga restitusi kalau dia memang berhasil. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang berkarakter lebih kuat. Jadi melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid memiliki tujuan disiplin positif serta memilih dirinya setelah berbuat salah, memulihkan dirinya untuk berbuat salah. Kemudian membantu murid dan untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi apa
udah memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ini 3 langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Next. Ini segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanyakan kepadanya di sini dulu ya, ke sini. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi awak kali dulu. Itulah dulu udah sudah. Kita tahu melakukan dia tadi. Itu bu, ya. Ini itu nak cari salah siapa mana ada yo. Punya tanya saya. Berarti kita menstabilkan identitas tanya dulu. Kemudian baru validasi kebutuhan. Menurut kamu apa yang telah kamu lakukan tadi betul atau salah? Salah bu. Salah kamu di mana? Itu bu. Jadi keyakinan kelas mana yang kamu langgar berarti? Yang itu bu tidak menghormati teman bu. Kira-kira kamu tuh sudah tahu apa masalahnya, apa keyakinan yang telah kamu lakukan. Kira-kira apa jalan keluar, apa yang harus kamu lakukan terhadap teman kamu tadi? Bu, minta maaf nih bu. Minta maaf. Nanti kalau sudah dimaafkan oleh temannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan membuat itu lagi bu. Jadi itu jawaban anak itu ya. Jadi inilah yang kita lakukan saat kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak bermasalah, kita coba lakukan segitiga restitusi ini kepada anak. Biasanya kalau kemarin betul sudah kita cobakan ya Bu Jaya, kita cobakan segitiga restitusi ini kepada anak. Kita gali dulu apa masalahnya. Kemudian kalau dia merasa gitu, bagaimana menurut dia keyakinan dia? Apa solusi yang terbaik? Kita tanyakan kepada dia. Apa bentuk solusinya? Kita serahkan kepada dia. Kita cuma mengikat saja. Berarti kamu nanti kalau saya melakukan ini lagi, kamu mau ini ya. Jadi ibu nanti kalau kamu melakukan ini, ibu hanya menanyakan ini saja lagi. Jadi memang dia yang melahirkan apa konsekuensi apa yang kesepakatan nilai-nilai apa yang akan dia lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Jadi di saat dia melakukan kesalahan itu, kita sebagai guru menunjukkan karena itu benar atau tidak yang kamu lakukan. Biasanya anak itu tahu kalau yang kita lakukan itu salah. Jadi kita cuma mengali itu saja tadi. Nah, itu yang kita lakukan di video segitiga restitusi. Next. Ini menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena membuat salah satu menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, guru salah itu hal yang manusiawi. Bu tahu, kok salah bu dong. Bu akan menghukum dari tidak seperti itu. Itu kalimatnya biasanya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah marah-marah kalau digitu sama orang. Ibu bakawan dulu. Nah, kemudian ibu juga pernah berbuat salah. Ibu juga pernah datang terlambat. Karena itu kita temani dia dulu. Kita stabilkan keadaannya dulu. Kemudian langkah kedua, next. Langkah kedua, baru kita akan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya, kebutuhan dasar yang 5 tadi. Jadi guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tanpa kamu tidak melakukan apa-apa. Seperti kemarin, ada teman yang menjatuhkan botol minum temannya, dia marah-marah saja. Nah, ini kita tanyakan, Ibu berterima kasih ya kepada kamu. Kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk kan dari yang tadi. Kamu tidak sampai memukul kan, tidak sampai berkata-kata kotor kan. Tidak, besoknya hanya marah-marah kepada dia Bu. Berarti kita sudah memvalidasi kebutuhan. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak kita salahkan. Cuma kita bilang sama dia, Ibu bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu tidak sampai memukul kan tadi. Kamu tidak sampai kamu melakukan kotor kan tadi. Jadi awak puji-puji seketek dulu. Puji-puji seketek dulu. Nah, apa kamu bisa alasan mengapa kamu melakukan itu? Baru masuk orang itu. Kamu apa alasan kamu melakukan itu tadi? Apa yang penting kamu lakukan dan selanjutnya? Apa yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik besok? Jadi besok apakah kamu akan melakukan
yang kamu lakukan tadi itu sudah baik atau benar menurut kamu? Salah Bu. Berarti keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu Bu. Di sanalah saat kita menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan mana yang kamu langgar itu? Jadi untuk selanjutnya kamu masih mau nggak melanggar yang seperti itu? Tidak Bu. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi memang banyak pertanyaan yang harus kita sampaikan. Kita menggali terbaik keyakinan baik dari yang telah kita sepakat. Next. Ini refleksi. Ini terakhir. Halaman terakhir. Apa yang ditanyakan Ibu Wis? Nah ini perasaan saya saat ini. Kira-kira apa perasaan Ibu Wis saat ini? Ya, coba. Setelah kita belajar tadi, apa perasaan Bu Wis? Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan saya hari ini merasa setelah sekian lama mengajar, terasalah banyak-banyak kesalahan kita pada anak. Baru terasa hari ini setelah mendengarkan apa yang dibawakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Wis. Ada yang lain yang ingin mengatakan apa yang saya rasakan saat ini? Ada yang mau? Ada? Terima kasih kepada Bu Wis ya. Memang Bu Wis, waktu awal-awal saya belajar, waktu di CEP, saat masuk topik 2, masuk topik 3, rasa masih yang semakin banyak. Rasa saya, apa yang telah saya lakukan sebelum ini, makin banyak yang seharusnya tidak saya lakukan. Jadi itu makanya alhamdulillah kalau teman-teman ada yang merasakan seperti apa yang telah saya rasakan. Jadi memang untuk kegiatan kami ini itu hanya satu topik, belum lagi topik yang 1, 2, 3 kan tidak dikasih dulu itu. Ini topik yang keempat, modul 1.4. Jadi di sini memang kami yang kata Bu Wis tadi digali bagaimana kita sebagai seorang guru. Kemudian setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ada yang lagi simpan saja dalam hati bahwa sebenarnya saya begini simpan saja dalam hati. Kemudian target saya selanjutnya ini yang lebih penting. Iya bagus, terima kasih Bu Ida berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Setelah kita tahu hari ini, kita bersama-sama untuk lebih baik ke depan karena anak-anak itu adalah aset dari kita, dari Indonesia ini. Kita sebagai guru hanya bersifat menuntun anak-anak tersebut menuju keselamatan dan kebahagiaan. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru hanya diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Kita seorang petani menanam padi, jangan harapkan padi yang kita tanam ini akan menjadi jagung. Tapi kita harapkan padi itu akan berbuah lebat, berbuah banyak dan subur. Bagaimana caranya? Tentu dengan kita rawat, kita beri pupuk, kita tuntun dia. Itulah ibarat manusia, guru adalah seperti petani, kata Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa mengharapkan anak yang karakternya ini harus seperti ini, anak ini harus seperti ini. Kita tidak bisa melakukan, kita hanya bisa menuntun karakter mereka itu menjadi lebih baik. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan pada hari ini, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah merespon kegiatan kita ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk anak-anak kita, dan bermanfaat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rahma Yulis yang sudah menyampaikan materinya
dan sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Akhir kata, kami tutup kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.